Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian, saya Farah Karimah selaku MC pada webinar hari ini. Selamat datang kembali di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara GES Indonesia 2020. Telah hadir bersama saya selaku pembicara, Bapak Fatur Rahim, seorang guru di SMA N 10 Samarinda dan Ketua Umum HIPER Indonesia atau Himpunan Pendidik Penggerak Indonesia. Beliau aktif di tim pengembangan kurikulum Provinsi Kalimantan Timur, Ketua MGMP Informatika atau TIK Samarinda, founder Asosiasi Guru Teknologi Informasi Indonesia, leader GEG atau Google Educator Group Kalimantan Timur, Google Certified Teacher, Intel Education Visionaries Ambassador, member of CSTA dan ISTI.org, eksklusif member dan Ketua Umum DPP HIPER Indonesia. Topik kita kali ini adalah pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dengan transformasi digital. Kepada Bapak Fatur Rahim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak, Ibu, pemirsa di seluruh tanah air, topik yang akan saya bawakan yakni merancang pembelajaran bermakna dengan digital transformation. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan CV saya singkat oleh Mbak Farah. Saya akan langsung masuk ke topik kita pada kesempatan kali ini. Hal yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita selaku pendidik, sudahkah siswa kita pada saat ini belajar? Nah, ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita untuk memastikan bahwa siswa kita baik pada kondisi normal kemarin atau pada saat pandemi seperti sekarang memang benar-benar telah belajar. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya apa? Artinya pendidikan, proses pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik kita itu merupakan sebagai sebuah proses pembentukan budaya. Yang namanya sebuah proses pembentukan budaya itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Makanya pendidikan kita ada yang dikenal dengan pendidikan dasar, wajib 9 tahun, itu memang dalam rangkaian untuk membentuk proses budaya peserta didik kita. Budaya apa? Nah, ini yang akan kita angkat untuk materi kita berikutnya, bagaimana menumbuhkan budaya tersebut. Sehingga kita harus pastikan bahwa siswa kita memang saat ini sudah belajar. Kemudian, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah pastikan apakah siswa kita saat ini sudah belajar, kita harus pastikan juga bahwa sudahkah pembelajaran yang dilakukan tersebut bermakna, ya. Jadi mungkin saja kita selama ini sudah melakukan proses pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik. Namun apakah itu bermakna? Sebagai catatannya mungkin kita bisa merujuk kepada beberapa hasil studi internasional seperti misalnya PISA yang menyatakan hampir setiap kali kita Indonesia mengikuti kompetisi dalam tanda petik PISA ini selalu hasilnya berada di bawah rata-rata, bahkan kalah bersaing dengan negara tetangga kita. Ini artinya apa? Ini sebenarnya artinya bahwa pembelajaran yang kita lakukan selama ini secara umum mungkin masih belum bisa kita katakan bermakna. Kenapa? Karena itu tadi baru mengukur sampai sebatas pengetahuan saja. Mungkin paling tinggi kalau kita merujuk dengan taksonomi Bloomberg Fisher Anderson, mungkin paling tinggi sampai tahap aplikasi. Belum sampai tahap melakukan analisis, mengevaluasi, apalagi mencipta. Nah, pertanyaan yang berikut ini, apakah
pembelajaran kita yang sudah dilakukan oleh pendidik itu bermakna. Menurut Undang-Undang Nomor 20, kita kembali lagi ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita di pasal 40 ayat 2A, dikatakan di sana bahwa pendidik atau guru itu memiliki kewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Artinya apa? Pendidik itu punya kewajiban. Ya, jadi sekali lagi di sana saya stressing wajib gitu ya. Jadi pendidik itu wajib menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Agar apa? Agar ilmu yang peserta didik kita dapatkan itu bisa bermakna, bisa bermanfaat lebih luas, dan bisa berguna di masa kehidupan mereka yang akan datang. Jadi tidak sekedar mendeliver konten, tetapi memang harus benar-benar siswa diajak untuk dapat melakukan hingga tahap analisis, mengevaluasi, sampai dengan mencipta. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian saya lanjut di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kembali di Sistem Pendidikan Nasional. Di sini sengaja saya angkat 4 pasal di Undang Sistem Pendidikan Nasional kita agar kita benar-benar memahami apa sih fokus kita selaku pendidik. Pada pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan nasional kita jelas di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Itu artinya religius, ya. Kemudian berakhlak mulia, ini sosialnya, ya. Kemudian berilmu, ini pengetahuan, ya. Jadi peserta didik harus menguasai pengetahuannya. Kemudian cakap itu artinya terampil. Peserta didik harus menguasai keterampilannya. Nah, di dalam sistem proses pembelajaran kita, siswa itu harus mendapatkan 4 hal tersebut. Tidak hanya pengetahuannya, tidak hanya keterampilannya, tetapi ada sisi religius dan sosialnya di sana. Dan itu adalah tuntutan pendidikan nasional kita. Tujuan pendidikan nasional kita mengamanatkan seperti itu. Jadi tujuan pendidikan nasional kita tidak mengatakan bahwa untuk menciptakan peserta didik yang ahli matematika, menciptakan peserta didik yang ahli biologi, menciptakan peserta didik yang ahli kimia, menciptakan peserta didik yang ahli olahraga. Tidak. Di sana dikatakan bahwa untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Itulah yang kita maknai selama ini dengan kompetensi spiritual. Kemudian berakhlak mulia, sosial, berilmu, ini pengetahuan, dan cakap, keterampilan. Apakah cukup hanya 4 itu? Dan tentunya tidak. Tentu kita perlu orang-orang yang tidak hanya pintar, tapi dia juga sehat, agar dia produktif. Dia juga harus kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, jadi kita harus pahami dulu ini, agar kita tahu benar bahwa mata pelajaran yang ada itu sebenarnya hanyalah tools, alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengantarkan peserta didik kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, ke depan memang konsep mata pelajaran itu akan tetap ada, akan tetap seperti yang ada sekarang ini, tetapi mungkin metodologi, model pendekatan yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran harus kita rubah. Kenapa? Karena memang tujuan pendidikan nasional kita
seperti yang tercantum di dalam pasal 3 ini. Selanjutnya, bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna itu. Tadi kita bahas tentang apakah siswa kita sudah belajar, apakah sudah bermakna. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna itu? Dilihat dari sisi delivery content, cara menyampaikan konten pembelajaran kepada peserta didik, paling tidak ada 3 hal, 3D. Yang pertama biasanya dilakukan itu adalah dikte. Guru secara klasikal memberikan pengetahuan kepada peserta didik, transformasi pengetahuan kepada peserta didik dengan cara melafalkan dikte. Ini zaman dulu gitu ya. Tetapi memang zaman dulu ini masih banyak dilakukan guru-guru kita saat ini. Ya. Inilah yang mungkin banyak dikatakan orang mengajar siswa abad 21 dengan metodologi abad 20, mungkin bahkan abad 19 gitu ya. Nah, karena memang dikte ini masih ada kita temukan sampai sekarang. Kemudian diktat. Diktat ini ya buku gitu ya. Basisnya masih berbasis buku. Salah satu-satunya sumber pengetahuan itu hanya buku. Padahal guru itu salah satu tupoksinya gitu ya. Tugas pokok dan fungsinya salah satunya memang adalah menjadi fasilitator ya. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar sehingga harus mendikte terus. Kemudian apa buku pegangan guru itu bukan satu-satunya sumber belajar alternatif sehingga juga harus dimiliki oleh peserta didik. Makanya sekarang kita mengenal media-media digital. Banyak sekali ragam dan macamnya. Sehingga inilah yang kita maknai sebagai digital transformation. Kenapa? Ya karena memang kita sudah berada di zaman itu. Ya. Kita sudah berada memang di zamannya. Di zaman semua serba digital. Siswa kita juga penduduk natif di zaman ini. Sehingga digital transformation ini memang diperlukan untuk membantu dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit lihat beberapa gambar untuk menggambarkan apa yang terjadi kemarin dan apa yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat bepergian, kita lihat tiketing tol yang semacam ini sudah jarang kita temukan. Ya, kenapa? Karena memang sekarang sudah berubah. Tiketing tol itu sudah tidak ada lagi petugas di sana ditemukan. Seandainya ada pun mungkin hanya 1-2. Dan memang ke depan mungkin sudah tidak akan kita lihat lagi pekerja-pekerja yang seperti ini. Kemudian juga check-in pesawat. Yang dulu harus ngantri, sekarang check-in bisa online. Bahkan sekarang bagasi pun sudah bisa drop bagasi sendiri gitu ya. Self check-in dan self service. Kemudian ini yang beberapa tahun yang lalu kita masih menemukan ini gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ujian nasional masih paper based, tetapi hanya dalam beberapa tahun belakangan, mungkin 5 tahun terakhir pasca UNBK digencarkan, maka yang terjadi adalah semacam ini. Ujian nasional sudah berbasis komputer based ya. Nah, artinya apa? Kalau saat ini dunia sedang bertransformasi, kalau gurunya tidak bertransformasi, masih menggunakan tadi dikte, diktat, gitu ya, tidak bertransformasi ke digital transformation sebagai alat bantu, gitu ya, untuk merancang pembelajaran, tentu kita akan tertinggal, gitu ya, dan gurunya mungkin akan ditinggalkan, sehingga kita harus menyiapkan itu. Lalu bagaimana merancang pembelajaran bermakna dengan digital transformation dalam pembelajaran? Sebagai salah satu contohnya seperti saat ini, gitu ya, kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan webinar. Kemudian saat ini webinar banyak dilakukan di mana-mana. Ini merupakan salah satu tuntutan yang kemarin-kemarin mungkin kita selaku guru tidak aware dengan kondisi semacam ini, dan ini sulit untuk dilakukan. Bahkan mungkin untuk sahabat-sahabat kita guru yang sudah memasuki masa purna untuk pensiun, mungkin sudah sangat
enggan sekali untuk melakukan hal-hal yang semacam ini. Tetapi pandemi ini selama kurun waktu 1 tahun terakhir, mulai Maret hingga sekarang, ini benar-benar membuat digital transformation itu semakin cepat gitu ya, semakin cepat, memaksa gitu ya, memaksa semua orang, mulai dari gurunya, satuan pendidikannya, peserta didiknya, orang tua, bahkan para pengambil kebijakan kita untuk melakukan ini. Ini sebagai salah satu bagian dari digital transformation itu. Nah, lalu bagaimana, kembali pertanyaannya yang selalu ditanyakan, yang saya selalu tanyakan di paparan ini, bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna itu? Kalau tadi kita merujuk tujuan pendidikan nasional kita jelas, di sana ada konsep spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai gitu ya, dan beberapa hal lainnya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita juga harus merujuk, bahkan mungkin harus mengadaptasi juga standar-standar yang ada di dunia internasional. Salah satu standar yang banyak digunakan orang itu adalah ISTI standar ya, untuk pendidik, untuk pelajar, yang dirilis di 2016 kemarin. Dari 7 standar ini ada satu yang baru masuk di 2016, yakni computational thinker. Kita akan coba bahas saja, kita kupas saja satu. Misalnya apa? Kreatif komunikator. Komunikator yang kreatif. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, pembelajaran bermakna dengan digital transformation. Jadi tidak sekedar delivery content, tidak sekedar mengajarkan 1+1 sama dengan 2, dan seterusnya yang selama ini sudah kita ajarkan, yang terbukti, gitu ya, yang terbukti dari hasil PISA. Kita ambil contoh, misalnya PISA, kita selalu berada di negara papan bawah, gitu ya. Kenapa? Karena memang kemampuan literasi, numerasi, dan sains kita rendah. Nah, untuk itulah kalau kita memang benar-benar memahami tujuan pendidikan nasional kita itu jelas tadi, ada spiritual, sosial, kemudian pengetahuan, keterampilan. Tidak untuk menjadikan kita ahli matematik, ahli kimia, ahli fisika, gitu ya. Nah, kembali ke kreatif komunikator. Kita ambil satu standar saja. Misalnya ini kita adaptasi, kita integrasikan dalam proses pembelajaran untuk kreatif komunikator ini. Bagaimana menciptakan siswa menjadi komunikator yang komunikatif? Ketika kita berbicara konsep literasi, ya saat ini kita lagi hebohkan dengan asesmen nasional yang kita kenal sebelumnya dengan asesmen kompetensi minimum, yang saat ini dikenal dengan asesmen kompetensi asesmen nasional. Salah satu yang diukur itu adalah kemampuan literasi. Kenapa? Karena dipandang kemampuan literasi ini penting untuk dikuasai peserta didik. Kenapa? Karena inilah yang akan membawa mereka bisa hidup di zamannya nanti. Salah satu ukuran gitu ya, salah satu tolak ukur. Makanya tadi di standar ISTI tadi kita kenal yang namanya kreatif komunikator yang kreatif. Nah, berbicara dengan komunikator yang kreatif, kita mungkin juga kenal yang namanya, sering mendengar yang namanya 4C. Ya, 4C apa itu? Salah satunya di dalam 4C itu kita kenal dengan communication atau komunikasi. Mengapa ini penting? Ini terkait sebenarnya dengan kemampuan literasi. Literasi itu tidak sekedar membaca, karena literasi itu juga kemampuan menulis. Literasi itu juga kemampuan berbicara. Jadi ada 3 hal paling tidak besaran yang ada di dalam literasi itu, yakni membaca, menulis, dan berbicara. Nah, 3 hal ini sebenarnya basic skill yang harus dimiliki oleh peserta didik. Saya ambil contoh. Ketika di sekolah dasar, kita mulai dari kelas 1 misalnya sekolah dasar, hingga jenjang SMA, guru, pendidik itu selalu menggunakan metode diskusi di dalam kelas. Jadi metode diskusi di dalam kelas ini sebenarnya salah satu
teknik untuk membangun kompetensi, kemampuan komunikasi peserta didik supaya kemampuan itu menjadi budaya, gitu ya. Makanya ketika proses ini terjadi, metode ini digunakan oleh guru, maka guru harus cermat, tidak artinya memberikan kesempatan ini kepada seluruh peserta didik untuk bisa menambah jam terbang mereka, gitu ya, menambah jam terbang mereka. Nah, sekarang kita coba mulai masuk dari yang namanya literasi membaca. Untuk bisa memahami sesuatu, tentu kita harus banyak membaca, gitu ya. Dan membaca ini salah satu bagian dari literasi. Salah satu cara yang dibangun oleh banyak sekolah saat ini dengan melakukan budaya membaca 15 menit setiap pagi di sekolah. Ini sudah satu hal yang bagus sebenarnya. Tapi jangan berhenti sampai di situ, karena membaca ini hanya sebagian kecil dari literasi itu sendiri. Gitu ya. Apa yang lebih hebat dari membaca, yakni menulis. Kenapa? Karena ketika orang menulis, maka dia akan menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Ketika referensi bacaannya sedikit, gitu ya, ketika referensi bacaannya sedikit, maka dia tidak akan mampu membuat tulisan yang bagus. Semakin banyak referensi bacaannya, tentu akan semakin hebat, jago dia dalam menulis. Lalu apakah cukup menulis, membaca, menulis? Tidak. Ada satu kemampuan yang lebih hebat dari keduanya ini, yang levelnya lebih tinggi, yakni kemampuan untuk berbicara. Kenapa? Karena kalau menulis, mungkin saja kita masih bisa menduplikasi. Sekarang ada Mbah Google. Cukup kita ketikkan sebuah tema, kemudian akan muncul. Kita copy, hasilnya kita paste di dalam karya tulis kita. Kita modifikasi sedikit, jadilah tulisan kita. Tetapi kemampuan berbicara akan jauh lebih hebat dari itu. Kenapa? Karena kemampuan berbicara itu memerlukan tidak hanya banyak referensi saja, tetapi itu memang harus benar-benar masuk ke dalam ingatan, gitu ya. Ingatan jangka panjang. Kenapa? Contoh saja misalnya seperti saya saat ini sedang melakukan berbicara, gitu ya, berbicara di depan publik. Ini saya harus punya banyak referensi yang ada di kepala saya. Saya harus sudah terbiasa membaca. Saya harus punya banyak referensi tentang itu. Jika tidak, maka apa yang saya sampaikan mungkin akan stuck nanti, mungkin 2-3 menit berikutnya udah selesai. Kenapa? Karena memang referensinya terbatas. Dan saat berbicara semacam ini, itu akan sulit untuk mencontek, gitu ya. Kalau menulis kita masih bisa tadi plagiat, tapi kalau berbicara semacam ini akan sangat sulit sekali kita lakukan plagiasi itu. Makanya kemampuan literasi ini benar-benar menjadi hal yang saat ini benar-benar didorong oleh banyak pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, agar peserta didik kita membudaya literasinya. Dengan cara apa tadi? Membaca, tapi tidak sekadar membaca, yang namanya membaca ini juga harus memahami, menganalisis bacaan, dan seterusnya. Apa cukup sampai di sana? Tidak. Dia juga harus dibiasakan dengan menulis. Ya. Apa cukup dengan menulis? Tidak. Dia juga harus mempunyai kemampuan yang namanya berbicara. Itulah yang kita sebut dengan komunikator yang komunikatif, atau mungkin bahasa kerennya disebut public speaking, ya. Atau banyak membaca, mulai membiasakan dengan menulis, karena dengan dia menulis, maka dia juga akan mengingat apa yang dia baca tadi. Dan yang terakhir, dia harus latihan berbicara. Inilah yang saya sebut tadi di awal, ketika peserta didik dari SD dibiasakan dengan metode diskusi, itu sebenarnya dalam rangkaian untuk menambah jam terbang mereka dalam berbicara. Karena ada satu penelitian yang mengatakan bahwa seseorang itu paling tidak memerlukan 10.000 jam terbang
untuk dia bisa menjadi seorang public speaker yang hebat. Nah, diskusi yang dimulai dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, itu sebenarnya dalam rangkaian untuk menambah jam terbang itu. Makanya berikan kesempatan yang sama kepada peserta didik kita untuk menambah jam terbangnya. Jangan dalam metode diskusi yang kita gunakan itu selalu, oh si A karena dia bagus berbicara, maka dia ketua kelompok. Dia yang diberikan kesempatan berbicara, si B karena kurang bagus, lalu dia diberikan hanya notula, juru tulis, atau dia hanya di bagian desain dan seterusnya. Ini sebenarnya cara yang kurang tepat jika tidak ingin dikatakan salah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan kemampuan literasi tadi, untuk kemampuan berbicara, seorang public speaker itu paling tidak harus memiliki 10.000 jam terbang untuk dia bisa dikatakan menjadi seorang public speaker yang hebat. Nah, jadi kembali kepada meaningful, pembelajaran bermakna, maka konten sekali lagi, mata pelajaran itu hanya tools. Matematika, fisika, kimia, biologi, IPA, IPS, dan seterusnya, semua mata pelajaran itu hanya tools untuk mengajarkan peserta didik kemampuan literasi. Mengajarkan dengan cara di dalam pola diskusi untuk melatih kemampuan public speaking dia secara bertahap sesuai dengan jenjang usia dia, mulai dari SD sampai dengan jenjang SMA. Inilah yang kita maknai sebenarnya dengan pembelajaran bermakna tersebut. Kenapa? Karena kemampuan public speaking inilah, kemampuan literasi inilah, kemampuan membaca, menulis, berbicara, 3 kemampuan dasar ini salah satunya ini yang diperlukan, dibutuhkan nanti di dunia kerja mereka. Makanya banyak ketika kita masuk dunia kerja, banyak hal, mata pelajaran, konten mata pelajaran yang kita terima, itu mungkin 80-90% tidak kita gunakan di dunia kerja yang kita geluti. Tetapi di sana yang akan kita terima bagaimana membangun komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai catatan terakhir dalam bentuk pertanyaan kembali, apakah pengetahuan yang didapatkan siswa masih relevan dan dapat bertahan tatkala dunia terus berubah? Kalau kita sebagai pendidik fokus hanya konten mengajarkan 1 tambah 1 itu sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, bahkan mungkin kita mengajarkan rumus yang paling sulit sekalipun, misalnya kita ambil contoh misal rumus integral, mengajarkan siswa sampai bisa, sekali lagi itu hanya paling tinggi mungkin hanya dalam batasan aplikasi saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kemampuan itu sekarang banyak diambil alih oleh teknologi. Saat ini ada aplikasi, tinggal kita foto saja sebuah rumus matematik, dia akan menjelaskan mulai dari penyelesaian sampai hasil akhirnya. Kalau kita mengajarkan konten, mengajarkan sekali lagi fokus kepada konten, itu selesai sudah, ya. Masa-masa semacam itu selesai. Kalau guru tidak mau berubah, sekali lagi masa semacam itu sudah selesai, itu sudah diambil alih oleh teknologi. Google sudah tahu, dengan bank big datanya sudah tahu. Anda tinggal cari A ketemu, cari B ketemu, cari C ketemu, cari D ketemu, itu sudah ada semua. Mau konten apapun sudah ada. Makanya seperti soal matematik tadi, rumus integral yang sulit sekalipun tinggal difoto, keluar hasil. Gitu ya. Artinya apa? Kalau memang guru fokusnya hanya kepada bagaimana mendeliver konten, meskipun menggunakan digital, itu cepat atau lambat akan berakhir. Ya. Lalu tugas guru itu apa? Ya, tugas guru itu memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna. Bagaimana literasi tadi bisa menjadi karakter peserta didik kita. Bagaimana numerasi tadi bisa menjadi karakter peserta didik kita. Bagaimana 4C, communication, collaboration, creativity, problem solving, itu dimiliki oleh peserta didik kita. Menjadi karakter dia, menjadi budaya. Karena sebelum sesuatu itu menjadi budaya,
dia menjadi karakter dulu. Untuk bisa menjadi karakter, dia harus dibiasakan dulu dalam kesehariannya. Makanya tadi sebagai contoh kecil saya katakan, ajarkan kemampuan berbicara melalui apa? Melalui metodologi diskusi. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Maka selama kurun 12 tahun, mereka akan terbentuk kemampuan berbicara mereka. Beri kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar tampil di depan kelas, untuk berbicara. Paling tidak itu satu hal yang bisa membuat merancang pembelajaran kita bermakna. Sebagai contoh terakhir, yang ini saya katakan, misal pembelajarannya seperti apa sih realnya? Ini contoh. Ketika Anda lihat, ini adalah dua buah surat super semar. Kalau kita lihat, kedua-duanya ini sebenarnya asli, gitu ya. Jadi kedua-duanya ini tampak asli, dilihat dari usia kertasnya. Ya. Nah, ini akan memancing kreativitas peserta didik kita. Jadi tidak sekedar mengajarkan bahwa pernah terjadi super semar menurut sejarah. Sesuai namanya surat perintah 11 Maret yang memerintahkan Soeharto bla 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 dan seterusnya. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi untuk mengajarkan ini menjadi sebuah pembelajaran bermakna lintas mata pelajaran yang kita katakan sebagai STEAM, pendekatan STEAM, maka ini bisa kita lakukan dengan pola semacam ini. Contoh, ketika saya menampilkan semacam ini misalnya, apa yang ada terbayang di benak Anda? Mungkin Anda akan mengatakan, saya adalah guru sejarah. Sebenarnya tidak. Saya bisa jadi guru bahasa Indonesia yang mengajarkan bagaimana konsep surat formil gitu ya. Atau jangan-jangan saya ini adalah guru PPKN, mengajarkan tentang kewarganegaraan. Atau jangan-jangan saya ini adalah guru kimia, mengajarkan bagaimana caranya, ini ada dua buah surat, sama tuanya, ada yang satu termakan rayap, yang satu masih agak lebih bagus. Bagaimana membuat sebuah surat ini, dokumen-dokumen negara yang penting itu bisa bertahan lama, bisa bertahan ratusan tahun. Tentu di ilmu kimia ini ada menggunakan zat-zat tertentu untuk bisa bertahan relatif lebih lama atau dengan teknik-teknik tertentu. Gitu ya. Atau jangan-jangan saya adalah guru informatika yang akan mengajarkan bagaimana dokumen yang sudah lecek, lusuh, mau terlihat rusak ini dimodifikasi dengan direpro akan menjadi dokumen yang sama tetapi masih bagus, tampak terlihat bagus. Jadi dengan surat ini saja, saya bisa mengajarkan, saya bisa jadi guru bahasa Indonesia, saya bisa jadi guru bahasa Inggris, saya bisa jadi guru sejarah, saya bisa jadi guru kimia, saya bisa jadi guru fisika, saya bisa jadi guru informatika, dan yang lainnya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna itu dengan yang kita kenal dengan pendekatan STEAM. Nah, digital itu membuat semua pembelajaran kita itu akan runut, utuh, dirancang menggunakan sistem yang mandiri gitu ya, dengan sistem yang mandiri yang mungkin Bapak Ibu mengenal dengan istilah e-learning, pembelajaran elektronik, dirancang di dalam sebuah sistem. Itulah masa depan kita sebenarnya untuk menghadapi situasi apapun, sehingga ketika terjadi situasi pandemi seperti sekarang, kita sudah siap. Kenapa? Bisa jadi 1-2 tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan pandemi seperti ini, mungkin dengan virus yang berbeda, atau ada bencana yang lain. Kalau kita tidak siapkan sistem digital, transformasi digital, digital transformation untuk pembelajaran, maka kita kembali akan menemui kasus seperti di awal Maret kemarin, di mana kita semua terbata-bata, di mana kita semua tertatih-tatih untuk membelajarkan peserta didik kita. Makanya kita harus siapkan sistem digital transformation ini. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Farah. Terima kasih Bapak Fatur Rahim untuk pembahasan yang sangat menarik. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikian acara webinar kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fatur Rahim. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, silakan menghubungi kami di marketing@tarsus.co.id
Dan sampai jumpa di GES Indonesia Digital Series selanjutnya. Tidak lupa saya ingatkan terus untuk mengikuti conference stream kami selama 2 hari, 4-5 November 2020. Stay tuned and don't miss it.